Kita dari usia remaja kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu datang ke masjid kita berbicara masalah dunia, tidak pernah berbicara masalah bagaimana cara meningkatkan ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayang, sangat disayangkan. Kemudian ma'asyiral hadirin azani Allah wa iyyakum. Kemudian wahalati sujud. Itu ketika kita dalam keadaan sujud, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa amar ruku' fa'azzimu fihi rabb. Dan apabila kita dalam keadaan ruku, maka agungkanlah nama Allah Subhanahu wa taala di dalam kita melaksanakan ruku. Baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, maha suci Allah yang maha agung. Kemudian wa fi du'a wa amma sujud, dan adapun kita dalam keadaan sujud, fajtahidu fihi du'a. Maka ketika kita dalam keadaan sujud, maka sungguh-sungguhlah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguh-sungguhlah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu pun perlu digarisbawahi, Bu. Jangan kita sholat berjamaah ikut kepada imamnya sudah bangun dari sujud, kitanya doa lama. Kadang-kadang sampai melebihi batas daripada sujudnya imam. Maka ada satu keterangan yang menyatakan bahwa barang siapa yang sujud itu lamanya melebihi bacaan suratul Fatihah, maka sholatnya batal. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa amma sujud fastahidu fid du'a. Maka silakan di dalam kita sujud, terutama sholat sunnah ataupun sholat sunnah malam ataupun sholat sunnah ketika kita melaksanakan doa, maka silakan. Kenapa tidak diperbolehkan dalam keadaan kita bermakmum? Karena innama ju'ilal imam liyutamma fala tahtalifu fihi. Maka dijadikannya seorang imam itu adalah untuk diikuti. Manakala imam takbiratul ihram, kita ikut takbiratul ihram. Manakala imam ruku, kita ikut ruku. Manakala imam bangun dari ruku, kita harus ikut bangun ruku. Begitu pula sujud. Ikuti, begitu imam sudah sujud, maka mengucapkan Allahu Akbar, jangan sampai fala tahtalifu fihi, maka janganlah kita menyelisihi daripada sujudnya imam, kecuali itu sholat sendirian, itu diperbolehkan. Ma'asyiral hadirin azan ya Allah wa iyyakum. Kenapa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan melalui hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala an, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun. Maka seorang hamba itu lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala itu ketika kita dalam keadaan sujud. Pergunakan. Karena sujud ini adalah merupakan satu tempat yang sangat mulia di mana kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah ayyad'u mustaqbilal qiblah. Itu adabnya atau etikanya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah menghadap kiblat. Jangan kita imamnya membaca doa, ada yang aminnya kita sambil sandaran tembok, sambil kakinya selonjoran, kadang-kadang macam-macam. Ayyad'u mustaqbilal qiblati, kemudian menghadap kiblat, wa yurfa'u yadayhi bihaitsu yara bayadul ibtaihi, diangkat kedua tangannya. Jangan kadang-kadang doa kita begini, Pak. Iya. Doa ini tangannya di bawah, seolah-olah kita ini memohon kepada Allah Subhanahu wa taala tidak benar-benar, tidak semangat. Diangkat kata Nabi kita Muhammad SAW sampai kelihatan putih-putih bagian ketiaknya, begitu. Ya. Jangan begini. Kadang-kadang doanya, tangannya tidak diangkat, sudah begitu pula aminnya juga suaranya ngemplek. Amin. Diangkat sampai kelihatan bagian bawah daripada dada kita. Yaitu bihaitsu yara bayadu ibtahi summa yambaghi ayyamsaha bihima wajhuhu fi akhir du'a.
Nah, setelah kita akhir daripada mengangkat kedua tangan, kemudian imam membacakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Wa summa yambaghi ayyam sahabihima wajhuhu fi akhir du'a. Kemudian kita mengusapkan kedua tangan kita ke wajahnya ketika doa itu ditutup. Kenapa? Hal ini dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kadang-kadang ada yang kita doa begitu selesai seringkah. Ini etikanya. Usapkan kedua telapak tangan kita di wajahnya ketika doa itu diakhiri dengan kalimat walhamdulillahirabbil alamin. Jadi jangan sampai kita ketika kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala terus kita bersendahulu. Karena apa? Qala Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, bahwasanya sahabat Umar radhiyallahu taala an kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza madda yadayhi fid du'a lam yuradhuma hatta yamsahu biha wajhu. Kata sahabat Umar radhiyallahu taala an, beliau melihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berdoa, idza madda yadaihi, itu memanjangkan kedua tangannya. Fid du'ai, di dalam berdoa. Nabi memanjangkan kedua tangannya. Kemudian lam yuridhuma hatta yamsahu bihima wajhu. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan mengembalikan kedua tangan itu ketika berdoa sebelum mengusapkan kedua tangannya di mukanya. Itu. Ini kata sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Jadi begitu imam walhamdulillahirabbil alamin, itu Rasul tidak akan menurunkan kedua tangannya sebelum mengusapkan kedua tangannya di wajahnya. Itu etikanya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala an dijelaskan, idza ta'adhamma kaffaihi wa ja'ala butunahuma. Artinya apa? Kata sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala an, ketika kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, itu tempelkan kedua tangan ini. Tempelkan, yaitu kata idza ta'adhamma kaffaihi, itu ditempelkan kedua tangannya apa telapak tangannya ini. Nah, kemudian wa ja'ala butunahuma mimma yali wajhuhu, kemudian diusapkannya begitu. Nah, itu yang dianjurkan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'alaan. Tentunya beliau adalah melihat kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berdoa. Kemudian wala yarfa'u basarahu ila sama, jangan melihat penglihatan kita ke atas. Ketika kita berdoa begitu, maka tidak diperbolehkan. Wala yarfa'u basarahu ila sama. Artinya etikanya berdoa itu kita tidak boleh melihat ke atas kecuali kita menunduk ke tempat sujud. Supaya apa? Supaya doa kita ini khusyuk. Supaya apa yang kita panjatkan, apa yang kita bacakan itu menyentuh di dalam hati kita, ada rasa kekhusyukan ketika kita memanjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah khafdus sauti bainal mukhafatati wal jahri. Artinya merendahkan suara, jangan terlalu besar. Doa kencang-kencang. Ya, walaupun sekarang ini ada istilah pengeras suara, kadang-kadang kedengaran sampai keluar gitu. Tapi kita mengucapkannya dengan suara-suara yang sedang. Maka wala tukhafis baina dzalika sabila. Artinya jangan sampai kita doa ini suaranya keras juga tidak boleh, apalagi suaranya lemah pun tidak diperbolehkan. Karena apa? Karena kalau kita menjadi imam, maka doa yang dipanjatkan oleh imam ini harus didengarkan oleh makmum karena harus diamini. Maka setiap amin yang diucapkan oleh makmum, maka insya Allah itu akan dibarengi dengan aminnya para malaikatnya Allah Subhanahu
wa ta'ala. Dan ini Nabi kita Muhammad SAW menyatakan di dalam satu keterangannya, wa qad asna Allahu ta'ala ala nabiyhi Zakaria, dan begitu pula Allah Subhanahu wa taala memuji kepada Nabiullah Zakaria alaihissalam ketika dia memohon kepada Allah, idnada rabbahu nidaan khafiyah. Ketika dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala itu dengan suara yang lirih, dengan suara yang rendah. Ada tata krama, ada asolnya, ada rasa tawadu dan khusyuknya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala tajhar bi sholatika wala tukhafiz biha wabtaghi baina dzalika sabila. Di dalam surat Isra dijelaskan, wala tajhar, dan janganlah kau keraskan, bi sholatika, dengan doa kalian, wala tukhafiz biha, dan juga tidak boleh melemahkannya. Apalagi kita menjadi makmum. Walaupun sendirian pun ketika kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, itu minimalnya harus bisa didengarkan oleh telinganya sendiri. Karena apa? Karena doa itu harus diucapkan melalui lisan. Saya mah doanya di dalam hati aja. Yang namanya di dalam hati itu apakah itu termasuk ucapan atau bukan? Bukan, karena tidak terdengar oleh orang lain. Dan juga yang namanya ucapan itu harus melalui lisan. Kalau tidak melalui lisan, maka itu bukan dinamakan ucapan. Ma'asyiral hadirin azzani Allah wa iyyakum. Membaca puisi. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal, biasa saja. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Itu artinya jangan sampai wa alla yatakallafu saja'a fid du'a, janganlah kita membaca doa atau mengucapkan doa seperti kita membaca saja atau membaca puisi. Itu tidak diperkenankan. Ma'asyiral hadirin azza wa iyyakum. Kemudian yang keenam adalah at-tadarru', itu rasa rendah diri. Jadi kita melihat ketika kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, tunjukkan rasa rendah diri kita, ada penyesalan kita, ada rasa kekecewaan kita ketika kita melakukan suatu kemaksiatan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tunjukkan bahwa kekecewaan kita, rasa tadarruk kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal khusyuk, dilakukan atau dibaca dengan penuh kekhusyukan. Artinya apa? Warrohbatu, adanya harapan. Ya, kita adanya harapan bahwa doa kita ini diijabah. Makanya kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, fad'ullaha yastajib lakum. Mintalah kalian semua kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan catatan wa yuqinu bil ijabah, bahwa kita yakin setiap doa yang kita panjatkan pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Menepis rasa buruk sangka kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita buruk sangka kepada Allah. Bahwa Allah ini adalah zat yang maha mengampuni, Allah adalah zat yang maha memperkenankan setiap doa yang kita panjatkan. Ma'asyiral hadirin azza wa iyyakum. Kemudian yang keenam adalah ayat zimat doa wa yuqinu bil ijabah wa yusaddiqu. Artinya kita ini doa, ayu azimat doa, artinya kita istiqomah. Jangan di saat kita mendapatkan kesulitan, di saat kita mendapatkan musibah, di saat kita mendapatkan cobaan, baru kita dekat dengan Allah. Baru kita mau memohon kepada Allah. Tapi kita ketika mendapatkan satu keberhasilan, satu kegembiraan,
Kadang-kadang ketika imam sudah melaksanakan salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Kadang-kadang duduk sebentar langsung jalan. Jadi harus istiqomah. Ada kepentingan, tidak ada kepentingan, kita harus istiqomah. Memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian kenapa? Karena hal demikian, karena perlunya doa itu adalah istiqomah. Sebab adanya doa membenarkan harapan bahwa apa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun harapan kita yang kita curahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, membenarkan bahwa Allah pasti akan mengijabah. Apa? Imma ayyu'ajjilahu fid dunya, ada kalanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikannya ketika kita masih berada di alam dunia. Wa imma ayyudakhirahu fil akhirah, ada kalanya doa kita memohon kepada Allah. Setiap waktu, setiap sholat sunnah, baik itu qiyamul lail, baik itu sholat duhanya, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi tidak kunjung datang. Imma ayyudakhirahu fil akhirah, ada kalanya doa kita ini disimpan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti ketika kita berada di yaumul akhir, maka akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap doa yang kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti ketika berada di alam mahsyar, itu di mana seluruh makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala dari semenjak Nabiullah Adam alaihissalam sampai umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikumpulkan, maka Allah mengatakan, wahai hambaku, siapa saja yang kalian memohon kepada Allah atau kepadaku ketika berada di alam dunia tapi permohonannya belum diperkenankan, maka saat itu diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang diminta, apa yang didoakan, insya Allah saat itu Allah berikan. Ma'asyiral hadirin azza wa iyyakum. Kemudian waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yuqallil ahadukum idza da'a, dan juga apa istilah mempersingkat dalam bahasa ketika kita memanjatkan doa. Jangan bertele-tele, putar. Tetap kita harus mempersingkat doa supaya apa? Supaya doa kita mudah dipahami oleh orang yang mendengarkan, bisa diamini. Kadang-kadang ada yang doanya terlalu lama, sedikit, simpel, tapi padat. Ma'asyiral hadirin azza wa iyyakum. Maka di dalam doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, idza da'a ahadukum falyu'azzimur raghbatu. Apabila kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apabila salah satu di antara kalian memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, falyu'azzim raghbah. Artinya apa? Menaruh besar harapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya bahwa doa kita ini besar harapan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa innallaha la yata'azzamu syai'un, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengijabah, tidak akan mengabulkan suatu doa yang tidak membesarkan dirinya akan harapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita semuanya berharap apa yang kita panjatkan ini adalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ud'ullaha wa antum muqinun, mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa antum, dan sedangkan kalian semua adalah termasuk muqinun, orang yang meyakini bil ijabati, bahwa doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa'lamu anna Allah Ta'ala azza wa jalla la yastajibu du'a min qalbil ghafil. Ketahuilah kalian semua bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memperkenankan, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengijabah suatu doa yang dimana yang ketika kita dipanjatkan doa itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan lupa. Artinya apa? Sambil bersendagurau.
Kadang-kadang imamnya doa, kitanya sambil ada yang ngobrol, kadang-kadang ada yang bersendaguro, kadang-kadang ada yang sama sekali tidak mengamini. Ini Masya Allah, suatu kesempatan yang sangat luar biasa. Karena doa ini adalah mukhul ibadah, yaitu pangkal pokok daripada ibadah adalah ad-doa. Kemudian as-saminu ayyul khafid doa wa yukrahu salasan. Artinya ketika kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dalam suatu hajat yang penting, maka hendaknya kita mengulang-ulang ataupun diulang-ulang. Seperti Allahumma qfina syarradz zalimin, Allahumma qfina syarradz zalimin, Allahumma qfina syarradz zalimin. Ketika kita memiliki hajat yang penting, maka doa itu boleh diulang-ulang, yaitu sampai 3 kali. Menunjukkan bahwa doa ini betapa pentingnya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dalam suatu hajat yang saat ini kita hadapi. Ma'asyiral hadirin azza wa iyyakum. Kemudian wa alla yastabtiyal ijabah. Yang selanjutnya adalah janganlah sampai kita menghambat doa kita ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Terhambat doa kita ijabahnya kepada Allah Subhanahu wa taala dikarenakan sesuatu hal yang tentunya sehingga lama doa kita ini diijabah. Apakah itu karena kita banyak melakukan satu kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala, ataukah karena kita tidak sungguh-sungguh memohon kepada Allah, atau kadang-kadang kita sering menentang doa kepada orang tua, menentang pada kedua orang tua. Ini subhanallah tidak akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala bagi setiap orang yang dimana kita ini banyak melakukan satu kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-9 adalah ayyuftahat doa bi dzikrillah taala. Artinya hendaknya kita memulai ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa? Pertama, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'mahu wa yuwafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adil sultani. Kemudian sholawat Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin, seterusnya. Baru setelah itu kita yaitu menunjukkan rasa kekecewaan kita atas segala kesalahan kita, atas segala kemaksiatan yang kita lakukan dengan mengucapkan kalimat Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Doa itu diucapkan oleh Nabiullah Adam alaihissalam. Ketika Nabiullah Adam alaihissalam diusir oleh Allah Subhanahu wa taala berada di dalam surga, maka Allah menyatakan wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabiullah Adam alaihissalam beserta Hawa ditempatkan, ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah, Adam, diamlah kalian berdua di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tum, dan makanlah kalian berdua apa yang ada di dalamnya. Dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita dibatasi makan. Kalau sudah kenyang berarti kita meninggalkan tempat makan. Di sana tidak ada kenyang. Sampai kapanpun kita makan berjam-jam berkali-kali tidak pernah rasa kenyang. Di sana di sini kita diperintahkan untuk membaca Al-Qur'an. Di sini kita diperintahkan untuk mendirikan sholat. Di sini kita diperintahkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Hanya di sini. Di sana tidak akan diperintahkan baca Quran, tidak akan diperintahkan sholat, tidak akan ada puasa. Semuanya di sana. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tum.
Kebebasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabiullah Adam beserta Hawa itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika berada dalam surga. Akan tetapi bukan berarti kebebasan yang tidak dibatasi. Wala taqraba hadhihi syajarata, wahai Adam dan Hawa, akan tetapi kalian berdua jangan sampai mendekati satu pohon yang namanya pohon khuldi. Maka apabila keduanya ini mendekati, maka lanakunanna minal khosirin, niscaya kalian semua digolongkan berada dalam orang-orang yang sangat merugi. Nah, oleh karena itu, apa yang diucapkan setelah Nabi Adam terjebak dalam satu hal, dibuang oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu turun ke alam dunia. Ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah bitu minha jami'an, diperintahkan turun ke alam dunia. Hatta wa imma ya'tiyanakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Sampai kapan ini Adam? Sampai datangnya petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih 900 tahun Nabi Adam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipisahkan dengan Hawa. Adam diturunkan di daerah India kalau nggak salah, Nabi Siti Hawa pun di daerah Mekah. Maka itu 900 tahun perpisahan. Dan yang diminta oleh Adam kepada Allah bukan ya Allah pertemukan saja dengan Hawa. Tapi Adam meminta Rabbana dzalamna anfusana, ya Allah, sesungguhnya aku telah mendzalimi, telah menganiaya diriku sendiri. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana, yang pertama adalah yang diminta adalah pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan ampunan, maka insya Allah rahmat Allah akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasa kasih sayang Allah Subhanahu wa taala akan diberikan kepada keduanya. Maka selama 900 tahun lebih Nabiullah Adam alaihissalam dimohon kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dipertemukannya Nabiullah Adam alaihissalam. Itu. Kemudian yang ke-10 adalah wa huwal adabul batin wa huwa aslul fil ijabah. Nah, inilah kepentingan daripada kita memiliki adab, memiliki etika secara batiniah dalam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada dasarnya adalah wa huwa aslun fil ijabah, pada dasarnya adalah merupakan salah satu pangkal pokok daripada terijabahnya doa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya adalah at-taubatu wa raddul madzalim. Kemudian kita bertobat apabila kita memiliki satu kesalahan-kesalahan yang luar biasa, maka sertailah dengan yang namanya tobat. Kenapa? Karena tobat ini manakala kita memiliki satu kesalahan yang besar, maka tidak cukup mengucapkan istighfar. Tidak mau cukup mengucapkan istighfar, harus dilalui yang namanya tobat. Istighfar hanya kepada dosa-dosa yang bersifat kecil. Seperti apa? Wa idza fa'alu fahisyatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim. Hanya kita meninggalkan suatu apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita meninggalkan mengucapkan satu perintah, ucapan-ucapan yang tidak pantas kita ucapkan, lalu fastaghfiru lidzunubihim, maka beristighfarlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa tersebut. Nah, tapi dosa-dosa yang besar itu harus ditempuh melalui satu proses yang namanya at-taubatu, yaitu memohon tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan tobat sendiri itu memiliki 8 syarat yang harus dilakukan. Dan manakala insya Allah tobat ini dilakukan, maka fil ijabati, maka kita akan mendapatkan satu ijabah. Doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua dosa-dosa yang kita lakukan insya Allah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya melalui amalia-amalia yang tentunya disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala semasa dalam kehidupan kita di dunia ini, terutama di dalam 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin azani Allah wa iyyakum, barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan pada majelis permulaan ini.
mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan tentunya terutama dalam etika-etika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya penting sekali adab agar doa kita ini diijabah. Insya Allah mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita, serta doa yang senantiasa kita panjatkan mudah-mudahan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala baik dunia maupun akhiratnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. In uridu illa al-islah mastata'tu wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.